generasi Z belum tentu diiming-imingi anak muda lalu mengalihkan pilihannya kepada anak muda. Dengan pola ketatanegaraan yang tidak etis ini, saya malah khawatir Gen Z ini jijik terhadap politik. Ketika di bawah Pak Mahfud itu betul-betul progresif. Karena apa? Banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang ultra petita. Saya nabrak tiang tiang listrik dul. Yang salah itu bukan saya, tiang listriknya pindahan itu tiang. Nah, halo sahabat Jogja Network, kembali lagi bersama saya Despan Heriansyah. Dan kali ini kita kedatangan satu narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Benedictus Hastu. Ya. Terima kasih Pak Hastu sudah berkenan. Terima kasih juga Mas Despan diberi kesempatan di podcast yang sungguh luar biasa ini. Teman-teman, Pak Hastu adalah seorang dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan beliau juga adalah pakar atau juga ahli hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Hari ini pembahasan kita masih seputar problem yang sangat serius yang tengah dihadapi oleh negara kita hari ini, yaitu masih seputar pasca keluarnya putusan nomor 90 tahun 2023 Mahkamah Konstitusi yang pada poinnya adalah memberikan atau membolehkan usia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau presiden sepanjang dia pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah mulai dari wali kota dan juga bupati. Sebetulnya hari ini kita mengundang Pak Hastu karena akan fokus untuk membahas sudah sangat jauh ya, pasca putusan sudah diadakan MK dan hari ini sudah melalui proses dikeluarkannya PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 yang pada poinnya mengamini putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum sampai ke sana, Pak Hastu, saya ingin Pak Hastu menggambarkan point of view-nya Pak. Bagaimana Bapak melihat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini? Secara umum bagaimana Pak Hastu? Ini kan menandakan bagaimana kekuasaan sudah masuk pada ranah hukum. Jadi begini, kalau kita bicara tentang Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang sangat paradigmatik itu, saya menganggap bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sangat paradigmatik jika ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Coba bayangkan, dia pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu sangat paradigmatik kalau saya lihat itu karena apa? Karena undang-undang dasar pasca amandemen itu kan tidak ada penjelasan. Artinya harus ada penjelasan secara implementatif dalam kerangka bagaimana norma-norma konstitusional ini dilaksanakan. Lewatlah undang-undang kan begitu. Nah, kalau ternyata undang-undangnya itu dianggap melanggar, tidak sesuai dengan tafsir hermeneutik makna yang terkandung di sana dan itu adalah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dianggaplah undang-undang dasar ini melanggar konstitusi. Inkonstitusional. Sangat paradigmatik. Yang kedua, sengketa kewenangan lembaga negara. Ini paradigmatik juga saya mengatakan demikian karena apa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 pun dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar ini kan hanya normatif aja nih. Implementasinya kayak apa? Siapa lembaganya? Kalau dulu kan MPR kan, dulu MPR. Lembaga tertinggi. Ya, kalau lembaga tertinggi. Nah, sekarang kan nggak ada. Sehingga gambaran umum tafsir secara sederhana, setiap lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar itu pemegang kedaulatan rakyat. Akibatnya apa? Karena pemegang kedaulatan rakyat, maka terjadi sengketa kewenangan lembaga negara itu kan mungkin saja terjadi. Maka MK lah yang kemudian menyelesaikan.
penyelesaian hasil pemilihan umum. Ini juga paradigmatik karena unsur-unsur utama dalam pemegang kekuasaan itu eksekutif legislatif melalui mekanisme pemilu, kan begitu. Pembubaran partai politik, walaupun hanya 3 pasal di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi ini sangat paradigmatik nih. Karena apa? Karena hampir seluruh relung kehidupan ketatanegaraan diisi oleh partai politik. Betul. Mahkamah Konstitusi aja ada usulan dari partai politik, dari kan, DPR, dari DPR kan. Nah, dengan demikian maka kalau kita termasuk salah satunya adalah pemakzulan presiden. Nah, kalau kita bicara tentang pengujian undang-undang secara umum, maka kerja MK itu kan sebetulnya ada 2. Dia menafsirkan undang-undang sendiri untuk dilihat di dalam konteks undang-undang dasar, tapi sekaligus dia menafsirkan undang-undang dasar. Jadi dia adalah constitutional interpretator. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia sudah menafsirkan, maka putusannya tentu akan menjadi constitutional jurisprudence, teori konstitusi. Maka kalau saya melihat di dalam perspektif tafsir dalam tafsir yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi bisa menjadi lebih konstitusional dari Undang-Undang Dasar. Tafsirnya itu bisa lebih konstitusional dari Undang-Undang Dasar. Akibatnya karena lebih konstitusional, banyak sekali kadangkala putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian sering mengejutkan publik, ya kan? Karena apa? Karena dia sampai pada ranah menafsirkan suatu undang-undang dan kemudian dia memberikan nuansa normatif untuk perbaikan suatu norma undang-undang. Akhirnya Mahkamah Konstitusi bisa menjadi negatif legislator. Bahkan dengan putusan yang 90 ini, dia sudah positif legislator. Artinya dia memberikan di bawah minimal 40 tahun atau ini kan alternatif. Nambahin yang sebelumnya yang sebelumnya sudah ada ditambahin. Nah, penambahan ini sifatnya alternatif, bukan kumulatif. Kalau alternatif kurang dari 40 tahun tapi dia kepala daerah, kan bisa. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam ruang tafsir yang harusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR. Nah, dengan demikian maka ini sebetulnya kejanggalan yang paling saya rasakan ketika Mahkamah Konstitusi itu menguji Pilpres berkaitan dengan persyaratan itu. Nah, dalam konstruksi yang demikian ini, maka kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada secara tersurat syarat umur, ya kan? Nah, karena tidak ada tersurat secara syarat umur, maka itu open legal policy. Artinya harus diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, setelah diserahkan, ada perubahan, ada permohonan, Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan tafsir, menambah norma. Nah, ini yang menjadi persoalan. Pertanyaannya adalah kenapa kok sampai dia menambah norma? Saya kembali dalam pemandangan konsep traditional legal theory. Traditional legal theory itu kan sebetulnya hanya ada 2 kalau kita melihat dalam perkembangan ilmu hukum, positivisme hukum dan realisme hukum. Kalau saya melihat ini memang orang melihat ini modernisme hukum ini. Tapi kalau saya melihat ini traditional legal theory. Realisme hukum pun. Iya, itu traditional legal theory. Karena apa? Hanya melihat hukum dari perspektif subjek dan objek. Itu aja. Coba kalau kita bicara tentang hukum, nanti objeknya apa, subjeknya siapa, selesai sudah. Nggak melihat bahwa hukum itu dinamis, hukum itu bisa dikatakan relatif, ya kan, tidak hanya formalistik. Kalau subjek objek itu kan nanti akan memunculkan aspek formalisme dan aspek
absolutisme kan begitu kan, absolut dalam pemahaman mana yang dianggap benar, padahal semuanya itu relatif. Apalagi hukum itu dalam tatarannya adalah pendekatan yang sosial. Ambil contoh misalnya positivisme. Kalau kita bicara tentang positivisme, hukum itu kan hierarkis. Ya kan? Hierarkis kan? Ya. Pertanyaannya, kok pikirannya matematis banget? Hierarkis. Ya. Undang-undang dasar, undang-undang kan. Padahal ada peraturan perundang-undangan yang harusnya nggak bisa dipahami sebagai sebuah hierarkisme seperti ini. Nah, oleh sebab itulah di Indonesia kemudian muncul pandangan hukum progresif itu. Nah, inilah yang saya lihat sebagai postmodernisme hukumnya itu di situ. Nah, saya melihat sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu akan mengarah kepada hukum progresif. Iya, betul. Maaf, saya bukan pendukung siapapun juga. Iya, memang masuk dalam konteks hukum progresif ketika di bawah Pak Mahfud. Saya nggak bilang siapa-siapa loh, bukan bermaksud. Tapi saya melihat ketika di bawah Pak Mahfud itu betul-betul progresif. Karena apa? Banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang ultra petita. Banyak sekali itu. Tapi tidak sampai pada mengubah atau hanya memberikan saran lebih baik seperti ini, lebih baik seperti. Kalau ini kan sudah membuat sebuah norma. Nah, itu. Di satu sisi Pak Hastu sampaikan tadi ada problem pada level mengambil jatah apa yang seharusnya menjadi milik legislatif. Tapi pada sisi yang lain Pak Hastu, itu juga ada problem etiknya. Karena orang yang mengadili perkara itu punya hubungan kekeluargaan dengan orang yang punya kepentingan di sana. Nah, kalau saya melihat problem etik ini memang debatable. Debatable karena etik itu ada di atas hukum gitu kan. Dan itu ada di hati nurani. Nah, makanya ketika diputus dok etik, yang diputus itu si terlapor itu kan dia kemudian menyampaikan di media bahwa ini fitnah dan segala macam. Terserah dia mengatakan seperti itu. Boleh dia mengatakan seperti itu karena apa? Tafsirnya itu tafsirnya itu sangat cair dalam perspektif ini. Karena bagi saya, kalau kita yang norma hukum aja, tafsirnya itu bisa beda-beda kok, apalagi yang etik. Persoalan etik. Tafsir kalau saya mempelajari pandangan hermeneutik, ya kan? Tafsir itu kan tidak akan selalu berangkat dari tabula rasa. Tidak akan berangkat dari satu kertas kosong. Setiap orang itu, Nah, ketika orang mau menafsirkan, masuk di dalam konteks objek yang akan ditafsir, yaitu interpretandum namanya, maka orang itu pasti sudah membawa di kepalanya masing-masing sudah membawa teori, pengalaman hidup dan segala. Nah, bacaan itulah muncul semua. Akhirnya tafsir itu sangat subjektif. Maka untuk supaya tidak terjadi subjektivitas di dalam tafsir itu harus ada lembaga yang memutuskan. MK inilah, mau nggak mau, suka nggak suka, ya jelas kelihatan sekali. Nah, memang tidak ada ya di dalam Mahkamah Konstitusi itu ketentuan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuannya itu mengatakan bahwa jika perkaranya itu berdekatan dengan keluarga dan segala macam harus mengundurkan diri, seperti undang-undang kekuasaan kehakiman yang langsung berdampak pada putusan. Iya, langsung dapat pada putusanku. Ingat loh, Mahkamah Konstitusi itu court of law, mengadili sistem hukum. Bukan court of justice, mengadili keadilan. Kalau mengadili keadilan, ada seseorang yang tercabut keadilannya, maka dia diadili, kan begitu. Tapi kalau court of law itu tidak peduli itu keadilannya siapa, walaupun memang ada orang yang mengajukan permohonan kan, tapi permohonannya itu berlaku untuk sistem hukum secara keseluruhan. Kalau MA kan enggak. Kalau keadilan saya terjerabut, keadilan saya terjerabut, maka saya minta
peradilan untuk keadilan saya, maka putusannya untuk saya. Oleh sebab itu, ya hakimnya tidak diperkenankan berdekatan emosional dengan saya. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi nggak jadi masalah itu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, tinggal kalau nggak ada aturannya seperti itu, etika sebagai profesional harusnya juga sudah mempunyai standar yang ada di sana. Loh, ini kok berkaitan dengan si A. Apalagi menurut kabar ada di dalam permohonan itu nyinggung-nyinggung soal salah satu wali kota termuda itu kan. Nah, kalau seperti itu ya lebih baik ya saya tak mundur aja deh. Ya harusnya kan gitu, saya mundur aja lah. Ini berkaitan dengan kepentingan karena apa? Publik banyak orang sudah mengetahui bahwa saya ini ada hubungan saudara kan gitu kan. Mundur aja gitu. Kalau seperti itu putusannya kayak apa kan tidak segaduh sekarang ini. Pak Hastu memberikan jawaban sebetulnya, sahabat semua. Dalam kasus pidana pun, seseorang yang sudah dinyatakan bersalah secara pidana oleh hakim, hampir selalu dia akan mengatakan saya tidak bersalah, ini fitnah dan lain sebagainya. Apalagi dalam kasus etik, memang letaknya ada pada level etika. Jadi sangat mudah sekali mencarikan alasan, alibi bahwa sebetulnya saya tidak bersalah. Tapi pada akhirnya yang harus kita jadikan sebagai patokan adalah putusan MK. Pak Hastu, putusan MK pada akhirnya saya bisa bilang mungkin Pak Hastu bisa setuju atau tidak, mengecewakan karena betul dia dinyatakan sanksi berat, tetapi hukumannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena sejatinya nggak ada yang berbeda di MK sekarang. Yang kita harapkan dengan adanya MK, maka Mahkamah Konstitusi yang sudah di jurang kehancuran ini dapat terangkat kembali. Harapannya ya dengan diberhentikan karena dengan diganti hakim. Problemnya sekarang betul-betul ada di personnya. Tapi kemudian hukumannya sangat rendah. Pak Hastu melihat itu bagaimana? Saya lihat dari perspektif akibat yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan ketika dia diminta untuk dilepas jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi secara tidak hormat kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu tadi sepertinya pemberhentian baru. Pemberhentian dari ketua Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian ada rekomendasi tidak diperkenankan untuk ikut di dalam proses PHPU, ya kan? Itu sebetulnya dia sudah nggak memiliki apa-apa, kan? Sudah nggak memiliki apa-apa. Paling dia hanya undang-undang yang berkaitan dengan misalnya undang-undang tentang omnibus, undang-undang kesehatan, undang-undang yang lain bukan berkaitan dengan penyelesaian hasil pemilihan umum, legislatif, eksekutif, kemudian pilkada, kepala daerah. Ini kan nggak diperkenankan nih. Ini sebetulnya sudah habis semua itu. Artinya sebaiknya mundur. Secara etis lebih baik dia. Kalau seperti ini tugas saya di sini. Artinya apa? Artinya kan sama aja dia tidak dikasih palu kan. Nah, lebih baik mundur kalau saya. Tetapi dalam konteks semacam ini memang putusan Mahkamah Konstitusi, kalau saya melihat ya tetap subjek objek. Berkaitan dengan subjek objek. Objeknya apa? Objeknya ini ada persoalan kegaduhan. Kalau ini dihantam mundur lagi gitu ya, kegaduhannya makin nggak karu-karuan. Jadi terus terang aja, putusan Mahkamah Konstitusi apapun juga, termasuk putusan MK, sedikit banyak pasti bersinggungan dengan kepentingan politis. Pasti itu, nggak bakalan itu. Karena apa? Ini lembaga politik juga kok. MK itu kan juga harusnya lembaga politik. Karena apa? Ini organ. Ya kan, organ. MK ini adalah organ. Organ apa? Organ yang masuk di dalam konstruksi organisasi kekuasaan. Kan HTN itu kan organisasi kekuasaan. Berarti kan ada berbagai macam kekuasaan yang mengorganisir. Nah, kekuasaan itu sangat dekat dengan politik. Jadi, putusan MK apapun
Pasti ada, nuansa politisnya itu masih ada. Contoh putusan KPK, tentang KPK, nuansa politiknya juga masih ada. Putusan berkaitan dengan omnibus ciker itu, cipta kerja, juga politis. Buktinya cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilakukan partisipasi perubahan itu ya, meaningful participation itu, malah kemudian yang diubah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memasukkan omnibus. Ini kan saya kalau mengatakan ini adalah bentuk respon terhadap putusan MK yang akal bulus. Kalau saya lo ya, betul Pak, betul. Akal bulus karena contohnya begini, saya sering menyontohkan begini. Saya nabrak tiang tiang listrik dul. Yang salah itu bukan saya, tiang listriknya pindahan itu tiang. Nah, itu. Terus kemudian dimasukkan lagi Perpu yang itu lebih tidak partisipatif lagi. MK gimana? Betul Pak. Diem aja kan? Memang MK nggak mungkin jemput bola. Iya. MK nunggu bola. Sekarang ini kan sedang ada proses undang-undang nomor berapa itu? 6 ya. Undang-undang tentang cipta kerja itu. Iya. Itu kan sekarang sedang proses. Tapi kelihatannya juga oke-oke aja tuh MK. Iya, iya. Ya kan? Nggak menolak atau apa gitu ya. Artinya sudah dianggap selesai tuh berkaitan dengan soal proseduralnya. Nah, dengan demikian ini ada taruhan politik. Kalau itu kemudian nggak diberlakukan, artinya gitu kan. Berarti kan kembali ke undang-undang lama lagi tuh. Betul. Pak Hasto, itu logika yang menarik Pak. Kita nabrak pohon, ya pohon yang salah. Pohon yang salah, iya kan. Dan itu terjadi lagi sekarang kan Pak. Iya. Mau jadi wakil presiden, ada undang-undang yang salah, undang yang kita ubah dengan cara mempengaruhi Mahkamah Konstitusi. Iya. Kalau apa ya Pak, di obrolan teman-teman hukum ini kan sangat mengecewakan. Kita belajar hukum selama 8 semester kira-kira. Iya. Tapi kemudian sangat dihina oleh model yang ya kalau kamu nggak suka dengan hukumnya, yang kita tahu ada proses formal yang bersih gitu ya, yang transparan, tapi kemudian dipakai cara yang kayak begini secara tidak langsung menginjak-injak. Betul. Saya melihat begini Mas. Nah, inilah kelemahan modernisme hukum yang saya lihat sebagai sebuah bentuk tradisional legal theory. Dalam tradisional legal theory itu kan sebetulnya hanya ada dua, positivisme dan realisme. Positivisme itu hanya memunculkan dominasi penguasa melalui undang-undang. Udahlah, kita ambil contoh aja yang paling basic, Hans Kelsen. Hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Kan begitu ya? Berarti kalau kita bicara tentang equality before the law, itu bukan kesamaan di depan hukum, tapi kesamaan di depan kehendak penguasa. Kan begitu? Nah, seperti ini yang terjadi sekarang. Kemudian yang realisme, sama aja. Realisme hukum itu kan hukum yang berlaku di masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat itu siapa? Masyarakat pasti hitung-hitungannya adalah nominal, mayoritas minoritas. Artinya hal yang relatif utilitarianisme. Nah, itu yang kemudian tidak terbangun di dalam konteks pembangunan hukum. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Maka harus ada perlawanan dalam konteks konsep hukum melalui apa? Postmodernisme itu. Kalau menurut saya, artinya apa? Dobraklah itu bahwa partisipasi publik itu dimunculkan seluas mungkin. Akhirnya seluruh sistem keparlemenan dan segala macam juga harus mengalami perubahan. Misalnya, kita itu kalau memilih partai, memilih wakil itu, setelah kita memilih, selesai kan? Yang pesta kan mereka kan? Mandatnya kan mandat bebas. Namanya wakil Pak. Wakil kan? Nah, mandat bebas, bukan mandat imperatif. Dengan adanya meaningful participation, berarti dia tidak mungkin lagi mandat bebas. Apapun yang akan dia sampaikan harus ditanyakan dulu kepada rakyat. Melalui apa? Ya melalui partisipasi. Undang-undang Cipta Kerja ini harus menjadi basis
untuk memulai partisipasi publik. Ya. Persoalannya adalah orang selalu melihat Indonesia ini kan negara legislasi ya. Negara legislasi. Ya. Mengapa saya mengatakan negara legislasi? Karena sistem hukumnya, teori hukumnya dibentuk melalui legislasi. Pernahkah kita mengetahui teori hukum melalui jurisprudensi? Ya. Nah, karena apa? Karena hakim di Indonesia pun tidak pernah mempergunakan pola preseden kan? Pak Astu, kalau kita coba flashback sedikit pasca putusan MK itu, Ya. beberapa hari setelahnya kan harus ada pendaftaran capres dan cawapres. Ya. Nah, merespon itu kemudian KPU mengeluarkan surat dinas kepada partai-partai politik yang pada prinsipnya adalah menginginkan semua partai politik untuk yang pada prinsipnya adalah menyatakan bahwa KPU mengamini, menerima apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam sistem hukum sendiri kan Pak Astu, surat dinas itu tidak dikenal ya, apalagi ini berlakunya eksternal ya. Di satu sisi itu, di sisi yang kedua kita jadi penasaran sebetulnya apa yang ingin dilindungi oleh KPU ini gitu ya. Kenapa harus dia mengeluarkan surat dinas? Pasca putusan MK itu ya. Iya. Padahal dia kan nggak punya kepentingan apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini. Iya. Sementara di PKPU sebelumnya sudah dinyatakan bahwa usia ya berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang 40 tahun. Iya. Pak Hestu bagaimana melihat situasi ini? Jadi kalau saya melihat seperti ini, surat dinas ini memang tidak ada di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, nggak jelas. Maka bisa saja itu ditafsirkan sebagai sebuah besiking. Ya kan, bisa saja itu ditafsirkan sebagai eksternal besiking, ya kan, keputusan tata usaha negara yang konkret individual final gitu ya. Nah, ini sebetulnya kan harus surat dinas ini, karena ini adalah besiking, terlepas dari putusan MK itu keluar, kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka besiking itu bisa dikeluarkan kan kalau ada kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, kemudian terjadi stagnasi pemerintahan. Dan kalau itu kemudian berakibat adanya anggaran pendapatan belanja, keuangan, berakibat masif dan segala macam, harus minta izin. KPU harus minta izin. Pertanyaannya KPU kan harus minta izin siapa? Atasannya, gitu kan? Pertanyaannya atasannya siapa? Dia lembaga negara ya. Ya kan, lembaga negara, atasannya siapa, kan begitu. Nah, kalau menurut saya atasannya bukan siapa-siapa, tetapi dia ini kan juga melibatkan dewan kan. Ya kan, dalam konteks fit and proper dan segala macam kan melibatkan dewan. Bahkan ketika mengeluarkan PKPU kan dia juga harus berkonsultasi pada dewan. Betul. Pertanyaannya adalah mengapa dia tidak konsultasi pada dewan? Berarti ada proses besiking, proses diskresi yang kosong di situ. Kalau saya, surat dinas itu bisa di PT UN. Kalau begitu implikasinya dibatalkan misalkan? Bisa. Kalau dibatalkan oleh petun berarti implikasinya akan sampai pada kecacat hukuman. Iya, kecacat hukuman pencalonan. Karena apa? Belum ada PKPU-nya kok. Memang ini final and binding ya. Final and binding. Tapi ingat loh, pernah ada loh kasus MK telah memutuskan bahwa ketua partai politik dan anggota atau pengurus partai politik dilarang mencalonkan sebagai calon anggota DPD. Iya. Ya kan? Ya, betul. Kemudian PKPU keluar. Iya.
untuk melarang itu. Dilakukanlah gugatan ke Mahkamah Agung Ya. oleh salah satu ketua partai politik Ya. yang menjadi ketua DPD pada waktu itu. Disetujui itu oleh MA. atau MK? MA. MA, oke. Jadi ada putusan MK, Iya. ada putusan MA. Oke. Disetujui karena MA ini kan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan ini kan PKPU nih. Oh. Disetujui melanggar, dianggap melanggar. Artinya dalam perspektif kekuasaan kehakiman, MK dan MA itu sama-sama merdeka. Ya. Saya enggak, saya MA. Oh iya. Saya Ya, MA. Iya. Mas MK Betul. ngeluarin keputusan, Betul. saya bisa mengatakan, Betul. memang gua pikirin, Ya. ya kan? Saya bisa kasih kasus yang lain, Pak. kan? Dulu MK menyatakan PK peninjauan kembali demi aspek atau asas Ya. keadilan, kepentingan keadilan bisa dilakukan berkali-kali. Berkali-kali, ya. MA lalu memutuskan melalui surat edaran Ya, PK hanya boleh dilakukan satu kali untuk menjamin kepastian hukum. artinya, Betul. artinya Nggak harus sama. nggak harus sama karena, Dan ada bukan potensi, ada sejarah berbeda betul. dan ada kemungkinan berbeda. Dan juga. ketika itu kemudian ada yang berinisiatif melakukan, oh, ini ada sengketa kewenangan lembaga negara nih Iya. terkait dengan aturan main. Iya. Di aturannya dikatakan bahwa MA tidak menjadi salah satu pihak di SKLN. Oh, iya. Ah, selesai sudah. Sudah. Akhirnya apa? Ya sudahlah, macet Betul. aja hukum di Indonesia seperti ini. Dan kalaupun diadukan ke MK, ini kan yang disengketakan kewenangan MK sendiri, Pak. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya, ya nggak menjadi masalah lah kalau kita test case. Iya, Ajukan aja itu surat apa? Dinas. Surat dinas itu ke PT UN. Ajukan aja itu PKPU yang berkaitan dengan usulan putusan MK ini, Oke, ya ya, kan? betul. Karena belum ada undang-undangnya diubah loh ya. Iya. Undang-undangnya kan belum diubah nih, walaupun dalam kaitannya dengan putusan MK itu sifatnya final and binding, Ya. kan? Seperti itu kan. Tetapi ini diajukan aja ini, nggak apa-apa, wong toh dulu juga pernah ada kok. Dan iya, siapa tahu ini menjadi sebuah preseden. Iya. Ya kan? Karena apa? Karena ya dasar konstitusionalnya MA itu tidak tunduk pada apa yang dilakukan oleh MK. MK. Seperti banyak orang yang mengatakan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, jika hakim itu ada hubungan keluarga harus mengundurkan diri. Tapi ini kan nggak berlaku di MK. Iya. Mengapa kok tidak berlaku? Karena itu untuk hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Sementara di MK disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar itu terdiri dari hakim konstitusi, bukan hakim di yang biasa itu, sehingga memang ini berbeda dalam konteks ini. Iya. KY aja nggak bisa kok menjadi Mengawasi. MK-nya MK nggak bisa Padahal, kok gitu. Ya, yang membatalkan kewenangan KY itu ya MK sendiri. Iya, MK sendiri gitu. Jadi saya rasa itu bisa dipergunakan ya dalam perspektif ini. Tetapi kalau secara besarnya aja saya melihat bahwa memang di dalam putusan 90 itu MK blunder. Ya. MK mengalami blunder, dan blunder itu ya karena ada persoalan dalam tradisional legal theory bahwa hukum terkait subjek dan objek. Pertanyaannya kan subjek yang diuntungkan siapa, objek yang diuntungkan, objeknya ini yang menguntungkan siapa. Kan begitu. Nah, inilah yang kemudian diukur dari perspektif etis. Nggak cuman Mahkamah Konstitusi yang punya problem, Pak Hastu. Saya juga melihat ada problem yang sama di KPU. Sekarang semua orang mulai mempertanyakan bagaimana independensi KPU ya. Ya, Bagaimana komitmen KPU terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bersih, rahasia, jujur dan adil. Karena pertama, Pak Hastu, kita sudah membahas tentang surat dinas tadi. Ya. Yang kedua, juga mereka langsung sebagai dasar dari surat dinas tadi mengeluarkan PKPU, yang itu juga mengakomodir putusan dari
MK tadi. Tapi pada sisi yang lain kan mereka atau KPU juga menyadari bahwa putusan MK yang menjadi dasar ini sedang diajukan ke MK gitu, hakim-hakimnya. Dan sekarang terbukti ternyata dalam prosesnya terjadi pelanggaran etik. Ya. Kalau begitu secara tidak langsung atau bahkan secara langsung kita bisa bilang dasar peraturan KPU itu cacat etik, Pak. Iya. Jelas cacat etik karena begini. Cacat etik pertama apa? Karena yang diambil itu tidak lain adalah putusan yang nuansa pelanggaran etiknya kuat. Itu yang pertama. Harusnya jangan dulu. Ya, betul. Iya, harusnya jangan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, PKPU itu kan untuk melaksanakan undang-undang kan. Ya. Undang-undang yang ada kan. Undang-undangnya aja tidak dilakukan perubahan setelah ada persoalan putusan MK. Kan sampai sekarang belum diubah kan? Ya. Ya kan, sampai sekarang belum diubah. Kenapa kok tidak dilakukan perubahan? Betul. Kalau ciker aja bisa dengan Perpu, kenapa ini nggak pakai Perpu? Ya. Begitu Perpu keluar oke, KPU laksanakan. Jadi KPU itu melangkai, loncat. Nggak etis juga. Betul. Sekalipun prosedur formalnya sudah melewati PKPU, tapi yang jauh lebih formal adalah ada payung hukum. Ada payung hukumnya, iya. Karena dia nggak bisa itu langsung. Akibatnya apa? Akibatnya presiden putusan MA yang dulu soal ketua dan pengurus partai politik kemudian diuji ke Mahkamah Agung kan disepakati kan, disetujui kan. Walaupun pada waktu itu banyak sekali pakar hukum tata negara yang kemudian membackup KPU. Oke, KPU jalan terus. Saya ditanya, gimana Mas Histu? Kalau saya sih ya ini akibat kekuasaan yang merdeka antara satu dengan yang lain. Kalau merdeka, emang gua pikirin tuh putusannya MK. MK pun juga nggak mikirin putusannya MA. Kan beda, ini ranahnya sudah beda. Satu Court of Justice, satunya Court of Law. Tapi harusnya ini kan ada sinkronisasi nih antara kekuasaan kehakiman ini. Karena kekuasaan kehakiman kalau kita lihat memang ada sebuah jurang pemisah berkaitan dengan soal imparsial itu. Masing-masing imparsial. Dan ini kemudian ketika ada sebuah kebutuhan untuk koordinasi karena objeknya sama, ini kemudian macet. Dan di Indonesia ego masing-masing, ego kekuasaan masing-masing. Pak Hestu, kira-kira kenapa KPU melakukan punya bacaan nggak? Kenapa KPU bisa seprogresif itu dalam kasus ini? Apa yang sedang dilindungi dan sulit untuk menjelaskan itu. Sulit untuk menjelaskan, tapi yang jelas memang KPU, kalau saya melihat dalam perspektif akademik aja, KPU dikejar target. Itu aja kalau saya sih, KPU dikejar target, ini harus segera dilaksanakan karena nanti ini berkaitan dengan proses-proses yang sudah berjalan gitu ya. Tapi calon kan sudah ada 2, Pak. KPU dikejar target karena Pilpres harus segera terselenggara. Tapi kan sudah ada 2 calon. Karena sudah ada 2 calon, kan, tetap sudah bisa, itu jalan gitu ya. Tetapi di dalam kerangka media sosial, kerangka masyarakat, kan masih dimungkinkan lagi muncul 1 calon yang namanya Pak Prabowo ini kan, yang masih mencari ini. Begitu itu diputus, langsung jret. Nah sudah, ini 3 calon. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya 3 calon, KPU juga hitung-hitungan berkaitan dengan soal polarisasi kan begitu kan. Dengan adanya 3 calon, mudah-mudahan nanti tidak akan ada lagi polarisasi seperti yang sudah-sudah kan begitu. Jadi hitung-hitungan politisnya kalau saya melihat seperti itu. Yang jelas kalau saya melihat di sini ada proses proses pragmatisme yang diambil oleh KPU untuk yang pertama segera ada 3 calon kan begitu. Saya nggak tahu persis apakah KPU dapat bisikan atau siapa gitu ya, karena saya nggak punya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau melihat prosesnya Pak Hestu, kira-kira kan KPU sendiri punya DKPP.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Yang tugas fungsinya ya sama dengan MKM, tapi levelnya ada di penyelenggara pemilu. Betul. Ada etika ketidakberpihakan, profesionalisme, independensi yang sepertinya diduga ada pelanggaran. Pak Hestu bisa Anda membaca situasi itu kan? Kalau saya melihat yang dua hal tadi itu ya. Pertama, melewati itu. Yang kedua, kalau surat dinas ini adalah sebuah besiking, diskresi, tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berarti paling tidak profesionalisme, berarti ada ketidakprofesionalan KPU. Nah, persoalannya DKPP ya kan? DKPP ini kan juga tunggu bola. Ini harus ada yang laporin nih, gitu. Semua di Indonesia itu tunggu bola semua. Oleh sebab itu PSSI nggak pernah menang, karena tunggu bola terus, kan gitu ya. Harusnya nyerang gitu loh. Nah, ini tunggu bola terus. Akhirnya apa? Ya harus menunggu siapa yang lapor. Nah, oleh sebab itu memang ini harus ada sebuah gerakan yang cukup masif untuk melihat masih banyaknya etika kehidupan ketatanegaraan yang tidak tertulis tetapi sudah mulai dilakukan pergeseran. Nah, ini kan berbahaya nih, karena apa? Dalam konteks fatsum ketatanegaraan, etika itu menjadi basis untuk penyelenggaraan berbagai macam hal, termasuk pengambilan kebijakan publik itu. Betul. Gitu, Mas. Jadi KPU rasanya juga harus mulai hati-hatilah dalam konteks menentukan ini, karena dia pertama tadi melompat gitu ya. Harusnya kan, wah ini sudah gawat nih. Kenapa kok tidak dikeluarkan Perpu? Ya pasti ini juga akan menimbulkan persoalan kan kalau Perpu. Masyarakat menilainya gini, Pak. MK lembaga yang setinggi itu ya Pak, karena kewenangannya tadi Pak Hasto sangat paradigmatik tadi, bisa dipengaruhi gitu ya. Lantas bagaimana KPU meyakinkan mereka tidak bisa dipengaruhi? Sementara gelagat yang mereka tunjukkan selama ini justru menunjukkan ketidakberpihakan mereka. Tapi itu oke Pak. Saya ingin kembali tadi ke pembahasan kita soal kalau PKPU itu dibatalkan, surat dinas juga dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung, karena pengujiannya ada di Mahkamah Agung. Ini kan akan berdampak ke proses. Proses ada dua pilihannya Pak Hasto. Kalau bacaan saya ya, pertama menggagalkan salah satu calon dan dengan demikian hanya ada dua calon, atau memperpanjang masa jabatan presiden dan memundurkan proses pemilu. Maksud saya memundurkan proses pemilu yang itu implikasinya adalah memperpanjang jabatan presiden, karena triumvirat belum menjadi opsi yang triumvirat jelas nggak mungkin, karena beliau berdua itu kan masih sehat segar bugar kan. Kan begitu. Kalau saya sih ya kita berandai-andai Pak. Kalau berandai-andai, saya yang kedua itu saya nggak setuju, menambah masa jabatan. Saya nggak setuju. Konstitusional clear sudah 5 tahun clear itu. Nah, itu sudah selesai. Nah, oleh sebab itu ya cara yang paling baik memang menganulir, walaupun kalau saya melihat memang ini kos politiknya sangat besar sekali. Saya nggak melihat dalam konstruksi politik ya, karena saya melihat dari konstruksi hukum ya. Kalau banyak sekali aturan-aturan yang menabrak etik, ya kan, menabrak etik, maka ya ini harus ada evaluasi terhadap aturan-aturan itu. Kalau saya melihat, tapi dalam perspektif negara legislasi ala Indonesia yang sangat positivistik, kan nggak mungkin. Maka harus ada terobosan. Bahwa khusus untuk court of law, ketika ini ada persoalan etik di dalam pengambilan keputusan, sah atau tidak, konstitusional atau tidak dalam konteks suatu undang-undang, maka prosedur itu harus mulai kemudian dilakukan evaluasi lagi.
Nah, caranya bagaimana? Maka caranya adalah putusan MK 90 ini harus segera menjadi undang-undang. Kalau sudah menjadi undang-undang, kan ada ruang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang itu. Undang-undang. Karena nggak ada mekanisme menguji putusan MK. Iya, iya. Yang ada adalah mekanisme menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, oleh sebab itulah, maka mau nggak mau, suka nggak suka, harus ada mekanisme bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu sekian hari harus sudah masuk ke dalam sebuah perubahan undang-undang. Ternyata celakanya banyak sekali putusan MK yang sudah bertahun-tahun sampai sekarang nggak dilakukan perubahan, hanya cukup masuk di daftar kumulatif terbuka program legislasi nasional. Contohnya undang-undang tentang perkoperasian itu dibatalkan. Sampai sekarang nggak ada perubahan yang terbaru, undang-undang lama. Pertanyaannya, kalau seperti itu sanksinya apa? Iya. Sanksi nggak ada. MK ya diem aja. Iya. Ya kan? Harusnya kan ada sanksi nih. Akhirnya saya kok khawatirkan ya Mas ya. Khawatir saya. Jangan-jangan nanti putusan MK kayak putusan PT UN. Dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan, ya kan? Peraturan PT UN, tapi yang nyabut adalah sang pembuat kan, ya kan, yang membuat kan, badan atau pejabat kan yang buat. Kalau nggak dicabut-cabut kan didiamkan aja. Betul. Pertanyaannya, kalau nggak dicabut, pertanyaannya adalah badan atau kepala daerah ini sanksinya apa? Ya. Sampai sekarang kan kita nggak tahu. Ini kosong lagi nih undang-undang ini. Kita harusnya, kalau menurut saya, menurut gambaran saya, ketika MK sudah memutuskan ini harus dilakukan perubahan, ya kan, selama 2 tahun gitu, 2 tahun nggak dilakukan perubahan, maka ini ada pelanggaran konstitusi. Maka di situ juga harus ada mekanisme sanksi. Pertanyaannya, yang disanksi ini kan berarti lembaga nih. Iya, betul. Repot lagi. Betul, Nah, inilah banyak sekali hal-hal yang masih kosong dalam konteks ketatanegaraan kita, termasuk di dalam konteks pasca eksekutorial konstitusional court ini, Mas. Nah, itu yang harus banyak pekerjaan bagi kita untuk terus bagaimana kita mengupdate putusan-putusan MK ini untuk bisa langsung menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang diganti. Apa gunanya kalau misalnya itu menjadi undang-undang rancangan undang-undang daftar kumulatif terbuka itu, yang terus saja setiap tahun itu ada, tetapi nggak pernah dilakukan perubahan. Iya. Ambil contoh, di undang-undang long list prolegnas 2019 sampai 2024 itu kan ada berapa puluh yang diubah. Terus kemudian ada per tahunnya itu kumulatif terbuka gitu. Kumulatif terbukanya itu setiap tahun muncul terus tuh. Iya, iya. Tapi nggak dilakukan perubahan. Nah, ini makanya kalau saya melihat masih ada peluang nih, kalau masyarakat mau melakukan mau mengevaluasi lagi, melakukan uji lagi terhadap putusan MK 90, dengan catatan putusan itu harusnya sudah menjadi undang-undang, dan ketika menjadi undang-undang dimasukkan di dalam perubahan undang-undang, masyarakat baru mengajukan uji material terhadap undang-undang hasil perubahan dari putusan MK ini. Masih bisa. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimli Asidiki. Ya. Karena proses sudah berjalan, maka putusan MK ini harusnya kan untuk tahun berikutnya. Ya. Kan gitu kan? Saya memang lebih sepakat seperti itu. Itu lebih bijak harusnya. Iya, lebih bijak gitu. Ya. Tapi lagi-lagi kena aturan positivistik, final and binding. Ya. Saat itu diucapkan langsung berlaku kan begitu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya MK kan juga pernah inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Ini kan juga menunjuk waktu nih. Ya. Maka dia juga bisa mengatakan bahwa ini putusan ini berlaku untuk tahun 2029. Misalnya ya 2029 ya. Betul. Nah, itu harusnya kan seperti itu, sehingga kegaduhan ini nggak muncul.
saya tidak menolak tokoh muda untuk terjun. Betul, Pak. Saya Ya, tidak menolak betul, sama sekali. betul, Pak. Tapi yang saya tolak itu adalah etikanya. Betul, proses yang buruk, yang menginjak-injak hukum. Iya, Ini itu loh yang- etikanya yang itu kita- loh yang tidak saya tidak bisa saya terima itu etikanya. Karena apa? Saya polling kecil-kecilan di mahasiswa yang ada di kelas saya, khususnya mata kuliah kalau nggak salah itu hukum kewarganegaraan. Anda mau nggak kalau jadi pejabat publik dengan cara seperti ini? Jawabnya apa? Hampir sebagian besar mengatakan nggak mau, Pak. Ngapain saya harus meraih sebuah jabatan atas karena nama besar orang tua saya? Mendingan saya cari sendiri. Artinya Ya. generasi Z belum tentu diiming-imingi anak muda lalu mengalihkan pilihannya kepada anak muda. Lihat dulu anak muda ini memperolehnya dari apa. Generasi Z sekarang ini sangat pragmatis dalam berpikir. Artinya pragmatis itu bukan mengarah kepada saya mau mencari peluang-peluang ini untuk dengan memperoleh kesempatan dari orang-orang yang dekat dengan saya. Enggak. Mereka ini berjuangnya luar biasa loh. Ya, ya. Generasi Z itu jangan disalahkan. Itu poin yang menarik ya, Pak Hastu. Hampir semua orang punya pikiran bahwa Gen Z sekarang ini setujunya yang memimpin adalah Anak yang muda, ya. Di banyak penelitian juga menunjukkan Ya. Suara yang serupa. Tapi ya poinnya Pak Hastu sampaikan, lihat dulu yang muda Iya. ini yang seperti apa. Kita tidak menolak pemimpin muda. Betul. Yang muda justru Betul. kita berikan kesempatan. Betul. Tapi dengan cara seperti apa Iya. sebaiknya dia maju untuk memimpin. Anak muda itu kalau saya melihat nggak usah jauh-jauh lah di rumah saya. Ya. Jadi ngomong keluarga nih. Anak saya pernah S2 lulus, kemudian saya tanya, kamu nggak daftar di Atma, Mas, Fakultas Hukum? Apa jawabnya? Bikin sakit hati sih. Ngapain, Pak? Saya kerja di bawah bayang-bayang papa. Ya. Loh, artinya apa? Artinya dia bisa menilai bahwa kalau saya kerja, ya itu usaha saya sendiri. Iya. Artinya dari perspektif yang sangat sederhana aja, Iya. ini Gen Z ini sudah seperti itu. Dan ternyata di kelas itu Iya. rata-rata seperti itu, Mas. Iya. Anak muda itu rata-rata seperti itu. Jadi jangan kemudian berpikir para pengamat politik dan segala macam mengatakan bahwa Gen Z ini adalah peluang untuk meraih suara. Iya. Saya malah berbalik. Dengan pola ketatanegaraan yang tidak etis ini, saya malah khawatir Gen Z ini jijik terhadap politik. Iya. Dan Karena itu sudah terjadi, Pak. Itu sudah terjadi sebetulnya. Sudah terjadi. Betul, itu sudah terjadi sebetulnya. Jijik dengan politik kok kayak gini sih? Betul ya. Nah, kalau seperti ini jijik pada politik, bisa jadi naik loh. Apa? Golputnya. Ya. Saya nggak ngajak-ngajak loh ini di podcast ini, saya nggak mau ngajak-ngajak. Tetapi kalau saya melihat banyak kok yang mereka yang tidak merasa nyaman dengan cara seperti ini. Karena apa? Karena akan berdampak pada dirinya. Betul. Saya masih muda, kemudian saya mencalonkan, tiba-tiba saya di belakang saya bisa seperti ini karena orang tua saya. Artinya anak muda yang betul-betul sadar terhadap kehidupan sosial politik yang beretika itu, dia pasti akan mengalami kemunduran. Mundur dalam konteks, maksud saya mundur dalam konteks cara-cara semacam ini dia akan mundur. Iya, betul. Itu. Jadi sekalipun mereka adalah Gen Z, tapi kepekaannya Iya. terhadap situasi hukum, situasi etik, situasi politik juga tidak buta-buta sekali. Iya, seperti tidak yang buta-buta sekali gitu ya, digambarkan, karena bacaan mereka kan juga sekarang yang buta itu kan sejarah sebetulnya mereka ini nih. Iya. Yang paling banyak Betul. tergerus ini kan lu nggak tahu sejarah kan. Betul, Pak. Ini yang paling gawat kan di Betul, situ kan. betul, ya. Nah, tapi untuk kedepannya si anak ini Gen Z ini sudah mempunyai dunianya sendiri. Dan nurani mereka hidup. Nurani mereka hidup, hanya kekurangannya dia nggak paham sejarah. Iya.
Artinya 65 dia nggak tahu. Betul. 98 juga hampir nggak tahu, Iya. ya kan? Tiba-tiba tahu mak bedunduk, loh kok seperti ini. Nah, dia kemudian akan mencari referensinya, dia akan mencari literasinya untuk mencoba dia terjemahkan di dalam pengambilan sikap. Kalau saya sih seperti itu. Baik, sahabat Jogja Network, kita sudah berbincang sangat panjang, membahas sangat banyak, ada banyak hal yang menarik yang bisa kita dalami dari Pak Hastu tadi, tapi memang hari ini kita dibatasi pada tema PKPU nomor 23 tahun 2023. Terima kasih banyak Pak Hastu. Ya. Saya berharap tidak bosan ya untuk bergabung kembali kepada Jogja Network karena kita sedang butuh banyak pencerahan, terutama dari orang di levelnya Pak Hastu. Sama, kita juga harus sama-sama belajar, sama-sama mencerahkan gitu ya Mas Yaran. Karena apa? Apa yang saya sampaikan di ruang kelas ketika keluar dari kelas itu, di dalam kelas itu rasanya kayak stand up komedi saya. karena lu kok nggak nyambung gitu kan. Nah, itulah. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama.